Shalom. Hari ini saya mau share firman Tuhan tentang anak yang terhilang atau dalam bahasa sekarang dikatakan mualaf. Kalau kita orang Kristen melihat teman kita, saudara kita, atau kenalan kita jadi mualaf, jangan pernah lupa kita berdoa untuk mereka. Kalau mereka kita doakan bisa bertobat berbalik kepada Yesus, maka engkau akan menerima upahmu dari Bapamu di surga. Mungkin saudara berkata, Pak Pendeta, saya sudah berdoa untuk keluargaku yang sudah puluhan tahun meninggalkan Yesus. Tetapi tetap saja dia tidak mau berbalik kepada Yesus. Saya katakan teruslah berdoa. Selama Tuhan masih memberikan umur kepadanya, jangan pernah berhenti berdoa. Teruslah berdoa. Karena firman Tuhan berkata di dalam Yakobus 5 ayat 16b, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ayat firman Tuhan ini saya sudah terlalu sering mempraktekkan kepada mereka-mereka yang mualaf yang meninggalkan Yesus. Dan akhirnya mereka satu persatu bertobat berbalik kepada Yesus. 3 tahun yang lalu saya pernah ketemu dengan seorang saudara yang saat masa mudanya saya kenal dia. Dia rajin ke gereja. Tapi sewaktu saya ketemu di rumah sakit, saya kaget dia pakai jilbab. Saya katakan kepadanya, tidakkah engkau takut masuk neraka? Kemudian sesampai saya di rumah, saya berdoa untuk dia. Dan setiap hari saya berdoa untuk dia. 3 tahun kemudian, dia percaya kepada Yesus lagi. Dia berbalik kepada Yesus. Padahal dia sudah 27 tahun mualaf dan meninggalkan Yesus. Lihat, ini video cuplikannya. Tapi saya mau tanya kepada Bu Sari. Selama 27 tahun menikah itu, Ibu Sari kan sudah mualaf. Bagaimana ceritanya Ibu Sari bisa lagi kembali kepada Yesus, bertobat dan mengikut Yesus? Kita kepengen tahu kan bagaimana ceritanya Ibu Sari ini bisa kembali lagi kepada Yesus. Bisa diceritakan Ibu? Bisa. Iya. Namanya kita rumah tangga ya, pasti ada suatu pergumulan. Nah, di situ waktu ada persoalan pergumulan yang sangat kuat atau apa dalam namanya rumah tangga, rasanya pertolongan itu sudah tidak ada, rasanya sudah mentok itu saya itu. Akhirnya di situ pas jam 3 malam itu Jam 3 pagi berarti. 3 pagi maaf, jam 3 pagi waktu saya tidur itu ada suara padahal saya itu tidak tahu, tidak mimpi, tidak apa, langsung saya bangun, ada suara, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Langsung saya bangun, saya duduk, terus yaitu dalam menghadapi semua itu saya ingat ini kok seperti suara Tuhan. Saya merasakan itu suara Tuhan. Oh, jadi Ibu Sari langsung mengetahui suara yang Ibu dengar itu seperti suaranya Tuhan, begitu ya? Iya. Itu yang membuat Ibu Sari kembali seperti disadarkan, diingatkan kepada Tuhan Yesus, begitu ya? Iya. Ini salah satu contoh bahwa kuasa dari doa itu sangat besar sekali. Yang kedua, di tahun 2019 ada anggota jemaat kita yang bawa saudaranya datang di gereja dengan pakai jilbab. Waktu itu saya langsung hampiri dia dan berdoa untuk dia. Setelah kita berdoa, amin.
Apa katanya? Kita lihat cuplikan video ini. Berapa tahun jadi mualaf, Ci? Saya 35 tahun. Terus kemudian Taci kan datang ke gereja kita. Itu tahun Saya datang ke gereja tahun 2019. itu yang saya doakan itu ya, Ci ya. Ya. Loh, waktu saya doakan itu kan Taci kan masih pakai jilbab, Ya, masih mualaf. masih mualaf ya. Ya. Tapi apa yang membuat Taci tertarik datang ke gereja dan mau didoakan? Saya tertariknya apa? Karena saya yakin agama Kristen itu luar biasa buat saya. Terus setelah Taci didoakan itu, apa yang Taci rasakan? Saya selepas didoakan sama Bapak Pendeta Om Nelson ini, saya langsung hilang. Kayaknya seperti hati saya sudah terbuka untuk Tuhan Yesus. Oh, jadi sepertinya Taci seperti disadarkan kembali, terus berbalik kepada Tuhan Yesus, bertobat, dan merasa Tuhan Yesuslah yang benar. Begitu ya? Iya, betul. Wow, luar biasa bukan? Itulah kuasa doa. Ketika kita berdoa untuk dia langsung mau bertobat, percaya lagi kepada Yesus, dan mau membuka hatinya untuk Yesus. Dan 4 bulan kemudian, dia mimpi Tuhan Yesus. Itulah kuasa dari doa. Itu sebabnya kepada setiap kita orang Kristen yang kehilangan teman kita, yang kehilangan keluarga kita, karena dia jadi mualaf, jangan berputus asa. Doa terus. Lewat video ini kita lihat, ada yang 27 tahun jadi mualaf, bertobat lagi, kembali lagi kepada Yesus. Ada yang 35 tahun jadi mualaf, bertobat lagi, kembali lagi kepada Yesus. Ingat, jangan pernah kita meyakini kata-kata yang salah. Sebab ada sebagian orang yang berkata, kalau mereka sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, tidak mungkin lagi kembali kepada Yesus. Buktinya, kuasa doa itu tidak bisa dibatasi oleh apapun juga. Kedua ibu ini kembali kepada Yesus. Itulah share firman Tuhan yang saya bisa sampaikan. Semoga jadi berkat. Jangan lupa like, subscribe. subscribe, Tekan sekarang juga ya tekan sekarang juga ya tombol merah.